Battle Through the Heavens, Chapter 1342. Bab 1342, Memasuki Makam Surgawi. Pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa setiap orang bergetar. Setiap orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk. Sosok tua penatua Tong Xuan digantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Namun, hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiaoyan GG, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia sangat tidak terbiasa dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiaoyan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Cahaya yang menyilaukan muncul darinya dan menerangi daratan. Jika orang telah ditugaskan dengan benar, mohon bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi secara otomatis akan mengusirmu. Penatua Tong Xuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar, renung Xiaoyan. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiaoyan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Bang! Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura pekat dari zaman kuno meluncur seperti kabut. Ci! Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu. Gu Zhen juga masuk. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat, yang dirasakan Xiaoyan saat itu. Di belakang pria itu adalah pria berjubah perak dan pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, sesepuh meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tampaknya kegagalan ini menjadi pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti di level ini. Xiaoyan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia tidak akan putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawannya, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan keadaan pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin melakukan terobosan ke kelas Dozun untuk menjadi seorang Doseng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiaoyan merasa prestasi Gu Zhen akan lebih besar lagi. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Gu Yao, tapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang ditemui Xiaoyan selama tahun-tahun ini. Karakter semacam ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan yang sangat tak tergoyahkan untuk bertahan hidup. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak? Xiaoyan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum sambil berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi sepertinya akan cukup lama. Anda dapat kembali ke pavilion bintang jatuh terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Petik 2. Hati-hati. Dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er.
tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi dua sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya terang dari pintu besar. Anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah duo itu menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak kuat tiba-tiba muncul, dan pintu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat yang berkabut itu terkadang memiliki pancaran api aneh yang berkedip-kedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, dua sosok, berpegangan tangan, perlahan keluar dari ruang dan muncul. Doki di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah makam surgawi? Xiaoyan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Iya, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Ini bahkan lebih kuat dari energi Gure Alam. Xiaoyan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alam yang terkandung di udara sangat padat, dan kemurniannya jauh melebihi ekspektasinya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiaoyan, dan bertanya, ke tingkat mana Xiaoyan GG ingin pergi? Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, kita punya 3 tahun. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia menyadari karakternya. Datang ke sini, wajar saja jika dia tidak menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo pergi. Makam surgawi sangat besar. Kita harus cepat ke level kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, ini akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu berjalan. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang cantik tertuju pada Xiaoyan saat dia berkata, saat kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiaoyan GG mungkin mencapai puncak bintang 5 Dozun. Tentu saja, jika Anda beruntung, bahkan bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Oh, begitu cepat, Xiaoyan terkejut. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh, dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat menggumpal saat Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah tubuh energi? Xiaoyan kaget saat melihat sosok ilusi ini. Dia tidak mendeteksi pendekatan dari benda ini. Mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah embusan terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 kelas. Energi yang terkandung di dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya ada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Nah, Xiaoyan GG, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Dia menembak inti energi ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menerima inti energi dan dengan penasaran bermain dengannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er.
Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Setelah peredaran flame mantra, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tercengang merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memurnikan energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya, dan energi itu disimpan di anggota tubuh dan tulangnya. Akhirnya, itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresapnya menyebabkan Xiaoyan merasakan energi yang secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius. Ini bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa, tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi-faksi terkuat ini sangat menghormatinya. Ini benar-benar tempat harta karun yang misterius. Xiaoyan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut melonjak ke wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju menjadi bintang 6 Dozun dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, dan jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa jernih yang manis menyebar dengan lembut. Xiaoyan GG, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Petik 2. Xiaoyan tersenyum, melangkah maju, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat penasaran seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Bab 1343, Pelatihan Pahit. Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia tertutup keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang hadir. Keheningan yang mematikan ini tetap ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara deru angin yang rendah dan dalam muncul. Teriakan pelan tercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah dari mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat 2 sosok yang kabur. Hanya dengan pemeriksaan lebih dekat seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar 2 orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang mengambang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi agung melonjak saat mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. Serang? Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiaoyan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakan nyaringnya terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiaoyan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun menjadi lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sejenak sebelum dengan cepat berhenti. 2 sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka bertukar pandang dan tertawa. 5 potong. Xiaoyan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong. Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan ketika melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang merdu, Xiaoyan GG, kali ini aku menang lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Dozun bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah merupakan batasnya. Jika ada lagi, dia harus menggunakan Do skill. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak bisa menandingi Sun Er. Serap inti energi dulu. Saya akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiaoyan saat dia memerintahkannya. Xiaoyan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat ditekan untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk.
Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiaoyan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melewati tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan diubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya. Tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energi tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh tampaknya hanya dari kelas 2 atau 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiaoyan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuh seseorang akan membentuk perlawanan terhadapnya. Namun, perlawanan ini jauh lebih lemah daripada yang terbentuk melawan pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lebih besar dari dunia luar. Untungnya, Xiaoyan dan Sun Er menemani satu sama lain, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan Xiaoyan dari inti energi tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup napas dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekumpulan udara yang ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana itu? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiaoyan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terlihat, dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. Telah terjadi peningkatan. Namun, saya masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan inti energi tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia berbicara. Haha, kita sudah mendekati bagian tengah dari level pertama. Badan energi mulai dari sini secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan tubuh energi dengan kekuatan bintang 6 Dozun atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untuk Anda. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumannya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Ini akan memakan waktu sekitar sebulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab. Masih ada 1 bulan lagi, ya? Xiaoyan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum saat berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang lain itu sekarang. Petik 2. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang terjadi pada mereka. Terlebih lagi, eksistensi yang telah mencapai level itu jarang ditemukan di level pertama. Petik 2. Ayo pergi. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, mengambil 1 langkah ke depan, dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dunia ini membosankan, tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat saat dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang pekat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan terasa tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, makam surgawi tampak tak berujung. Dunia di makam surgawi mati sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari banyak jenius dalam klan mereka. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka juga cukup kaku. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah kebodohan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah.
Oleh karena itu, Xiaoyan dan Sun Er tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tercengang ketika mereka melihat dinding energi di tepi pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiaoyan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding lampu energi, yang sepertinya mengalir dari tepi langit. Perasaan lelah saat bepergian menyebar dari Xiaoyan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih tipis. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiaoyan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari level pertama, mereka harus menghadapi serangan beberapa badan energi yang kuat. Xiaoyan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiaoyan hanya bisa menghentikan Sun Er dari campur tangan setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi Dozun bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiaoyan. Dia hanya bintang 5 Dozun. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Do, dia akan mendapatkan keuntungan dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Dozun bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiaoyan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin lebih pertukaran menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa badan energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiaoyan dalam 3 pertukaran. Xiaoyan GG, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menerobos ke tingkat bintang ke-6. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, doki di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan terjadi jika seseorang meningkatkan levelnya di sana. Sun Er melihat ketirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum saat memberi saran pada Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, doki di dalam tubuhnya berada pada kondisi penuh. Dia akan mampu menembus bintang ke-6 setiap saat. Namun, aura seseorang akan menjadi tidak stabil saat meningkatkan levelnya, dan tidak akan cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Dozun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat saya peroleh di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk terobosan. Aku ingin tahu jenis energi menakutkan apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 menjadi bintang ke-7. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, saya harus meminta Anda untuk menjaga saya lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan menyapu matanya saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan klaster doki mulai secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiaoyan menutup matanya dan mencoba menerobos, jari kaki Sun Er menempel di tanah. Tubuhnya melayang ke atas batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki tertangkap di dalam hatinya. Mengikuti kesunyian keduanya, negeri itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan yang mematikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bertiup. Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya saat angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Karena kamu ada di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini?" Petik 2. Haha, kamu layak memiliki garis keturunan dewa dari klanku. Persepsi seperti itu memang patut dipuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka. Bab 1344, Hunya, Hunli.
Dua sosok yang ditutupi jubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat muda. Itu Hun ya dari klan Hun. Hun ya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hun ya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan gangguan sedikit pun bagi saya. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi dalam klan Gu jika kamu, anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan. Hun ya tertawa, suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu, api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu. Oleh karena itu, target saya kali ini bukan kamu tapi dia. Hun ya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin, sebenarnya sebulan yang lalu, saya merasakan kalian berdua melalui mata roh saya. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er tertawa terbahak-bahak, kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginan kamu. Hun ya tersenyum, busur dingin terangkat ke wajah pucatnya. Hun Li, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti. Orang berjubah hitam di samping Hun Ya mengangguk saat mendengar perintah ini. Dia melepas dopeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama pertarungan tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka di tubuhnya itu disebabkan oleh orang-orang itu. Hun Ya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, saya sadar bahwa kekuatan Anda sangat luar biasa. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir 2 bintang Dozun 8 saat mereka menyerang bersama. Petik 2. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa sedikit pun karena kata-kata Hun Ya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Nyala api emas bertahan di matanya. Bang! Pria bernama Hun Li itu menginjak kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan api emas. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa ada gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin saat Hun Li menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia menghantam tinju tepat seperti yang dilemparkan ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan bebatuan besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hun Li terhuyung mundur 2 langkah. Meski dirugikan, Hun Li tidak marah. Senyuman abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya bersinar, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan gaya gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area hingga dengan cepat mulai berubah. Dihadapkan pada serangan ganas Hun Li, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin telapak tangan yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah memukul tubuh Hun Li, dia akan gemetar hebat. Hun Li tampak menyerang di medan pertempuran. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti banteng yang sedang mengamuk mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Ini mungkin tampak ganas, tapi tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hun Li kembali dengan telapak tangan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. Hihi, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indra Anda setajam ini. Sosok Hun Ya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa saat dia melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini diiringi oleh raungan naga yang memekakkan telinga.
Itu merobek udara dan dengan kejam menyerbu ke arah Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan hati-hati, orang mungkin akan menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan yang menyedihkan. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam gelap itu bergegas. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia sadar bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya merajut alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Do Zun bintang 8. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas yang pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Bang! Tangan api emas meraih naga hitam gelap itu. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa menjadi ketiadaan sebelum jeritan mereka yang menyedihkan dapat dipancarkan. Ji! Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Visibilitas di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Mengerang. Erangan teredam keluar dari tenggorokan Hun Li saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu mengungkapkan pucat samar di atasnya. Meski Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang hingga mundur setengah langkah. Sedikit perasaan mati rasa muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hun ya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan Gu Realem hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hun ya saat dia berteriak dengan dingin. Hihi, Nona Sun Er tidak perlu khawatir. Hun ya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba menunduk. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Doqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kami tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Petik 2. Setelah mengalami pertukaran ini, Hun Ya telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tapi tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi bintang 6 Do Zun, Hun Ya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Gu Yao saat itu, mengerti bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Petik 2. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah saat mendengar teriakan Hun Ya. Sosok cantiknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Do Zun. Ketika mereka sebanyak itu berkumpul, bahkan Sun Er tidak bisa bertindak seperti dia tidak melihat apa-apa. Hun Ya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan badannya saat dihadapkan pada serangan ganas Hun Ya. Api emas menyapu, dan rantai itu hancur di tengah suara dentang. Wanita ini kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang emas yang berisi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditembakkan. Ini dengan kejam menembaki Hun Ya. Namun, Hun Ya tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya.
Tinjunya, yang tertutup kabut dingin tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menunjukkan pucat saat melihat adegan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Saat kegilaan ini melonjak dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menghantam Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Saat telapak tangan terlempar, bola cahaya hitam pekat yang dinginkan hati mulai berkembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bab 1345, Maju ke Bintang 6. Bola cahaya hitam gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kejam bertabrakan dengan Hun Li, yang berada di dekatnya. Betapa pembalasan yang menakutkan dari bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Namun, Hun Li tidak berharap orang ini tanpa ragu melepaskan do skill yang kuat saat dia membuka matanya. Saat lubang hitam bersentuhan dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam tebal Doki. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zaixing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Zaixing. HMPH. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan bola cahaya menemui hambatan. Doki mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Desis mendesis. Setelah Doki mengalir masuk, lengan baju Hun Ya hancur karena suara robekan. Tetesan darah yang pekat merembes dari lengannya. Tetesan darah ini bergulir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah saat dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Kebrutalan melintas di mata Hun Li saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan sengsara yang tajam. Energi menakutkan meledak pada saat ini dan secara paksa menghentikan kecepatan cahaya hitam itu keluar. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram terbang di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir palem penciptaan surga agung, tetapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, mengeluarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hun Ya yang dengan cepat menarik dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Grup. Darah dan Doki di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah mengalami serangan ganas ini. Organ tubuhnya tampak terguncang hingga posisinya bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu telah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik ini. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Mata cantiknya menatap Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan goyangan tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tombak emas dengan kejam melesat ke kepalanya. Bang! Ketika tombak emas hendak menghantam kepala Hun Li, angin tiba-tiba melesat. Itu sangat memukul tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari gaya ini, tubuh Hun Li bergeser sedikit.
Alih-alih kepalanya, bahunya malah menerima serangan itu. Engah! Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatan menakutkannya menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombaknya yang panjang. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap bersinar dan tiba dengan gaya seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Cedera seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah benar-benar terkikis oleh api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara saat Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Hun Ya meraih Hun Li, yang nyaris tidak bisa bernapas. Dia memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara padat. Anda ingin pergi? Sun Er tertawa dingin saat melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Tubuh spiritual yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar muncul di balik tempat itu. Setelah itu, mereka masuk ke tirai. Keduanya jelas Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Doki di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan skill Do kelas Tian telah menghasilkan serangan balik. Aku akan baik-baik saja setelah pulih untuk sementara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan dari keduanya. Kita harus bunuh diri saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Do kelas Tian, serangan diam-diam itu akan berhasil. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan GG, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi. Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia sangat marah kali ini. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam menjadi sia-sia. Selain itu, anjing yang tenggelam ini adalah bajingan, Hun Ya. Dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata itu. Nafasnya menjadi stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es saat Doki yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan inderanya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Doki yang melonjak berfluktuasi di dalam matanya seolah-olah itu adalah zat nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa.
Aura Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bintang 6 Dozun. Xiaoyan tersenyum saat dia merasakan Douqi seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya yang melonjak dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus bintang ke-7. Xiaoyan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun, menjadi lebih sulit untuk meningkatkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Dozun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiaoyan GG, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6, masih ada celah jika dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun Ya. Xiaoyan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara retakan tulang dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama darimu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dipersiapkan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa kecil. Jika Xiaoyan GG berlatih seperti ini sejak muda, Anda mungkin sudah mencapai kelas Doseng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Doseng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya level kedua dari makam surgawi." Petik 2. Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai cahaya. Sun Er, yang berada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti.